Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mekanika teknik ya, khususnya struktur statis tertentu, mulai dari menghitung reaksi perletakannya, kemudian perhitungan dan penggambaran gaya-gaya dalam, meliputi normal, lintang, dan momennya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, kita akan menyelesaikan suatu kasus ya, yang melibatkan perletakan sendi roll, kemudian beban terpusat baik yang tegak maupun yang miring, dan juga beban merata yang bentuknya persegi dan juga segitiga. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi di sini ada perletakan A yang merupakan roll, kemudian perletakan B yang merupakan sendi, dan di atasnya di atas balok yang kedua balok tadi ditumpu A dan B, di atasnya bekerja gaya ataupun beban terpusat dan juga merata gitu ya. Beban terpusatnya ada yang tegak ke arah vertikal, kemudian ada yang memiliki sudut kemiringan tertentu, dan beban meratanya itu ada yang bentuknya persegi seperti ini, dan juga yang segitiga. Kemudian ini jarak-jaraknya. Dari gambar tersebut, datanya adalah seperti ini. Mulai dari L1 yang 2 meter, L2 3 meter, dan seterusnya sampai L6 itu 3 meter. Kemudian untuk P1 yang memiliki sudut kemiringan 60 derajat, itu besarnya ada 20 ton. Kemudian P2 itu 15 ton, P3 10 ton. Kemudian beban merata dari mulai A ke D yang bentuknya persegi ini 25 ton, dan yang beban segitiga itu 30, ini ya, yang di sini 30 ton per meter gitu ya. Nah, dari gambar ini yang harus kita selesaikan adalah menghitung dan menggambar bidang normal, lintang, dan momen. Dan tentunya sebelum bisa melakukan perhitungan dan penggambaran gaya-gaya dalam tersebut, kita harus menghitung reaksi perletakannya terlebih dahulu. Nah, dari soal tadi, kemudian kalau kita gambarkan ya jadi seperti ini ya. Ini sudah berskala, jaraknya dari A ke C2, C ke D3, dan seterusnya gitu ya. Sehingga panjang baloknya 15 meter, dan dari tumpuan ke tumpuan dari roll di A dan sendi di B itu berarti 12 meter. Nah, tentunya dalam statika yang namanya struktur statis tertentu itu adalah struktur yang dapat diselesaikan dengan 3 persamaan ini. Gitu ya. Artinya sigma gaya yang bekerja ke arah horizontal itu harus 0, kemudian yang ke arah vertikal juga 0, dan sigma momen itu 0 juga. Nah, kalau kita ilustrasikan, karena di sini roll gitu ya. Di sini roll, dan tadi akibat beban bekerja ini ya. Roll ini hanya nanti mampu memberikan reaksi vertikal karena dia roll. Nah, yang di sendi itu selain vertikal juga mampu memberikan reaksi horizontal gitu ya, karena dia sendi gitu ya. Itu bedanya. Nah, sekarang kita misalkan sudah pasti di sendi nanti ya yang memberikan reaksi terhadap P1 yang ke arah X atau PX-nya. Kita arahkan ke kanan gitu ya. Nanti kita hitung apakah pemisahan kita benar gitu. Kemudian nah ini yang ke arah vertikal. Yang ke arah vertikal dia bekerja di A dan di B. Nah, inilah nanti yang pertama-tama akan kita lakukan perhitungan dulu.
Nah, beban yang miring ini kalau kita distribusikan ke arah Y itu kan menjadi P1Y yang nanti tentunya persamanya menjadi P1 dikali sinus sudutnya. Nah, selain ke arah Y juga memiliki komponen ke arah X. Nah, P1X gitu ya. Sehingga nanti ini yang horizontal ini dan ini gitu ya. Yang vertikal ini masuk ke nanti komponen perhitungan ke arah vertikal. Kemudian selanjutnya, nah ini beban merata ini. Beban merata ini kita harus tahu titik beratnya di mana gitu ya, dan besarnya berapa. Nah, untuk cari titik berat tentunya sangat mudah dan sudah dibahas ya. Berarti ada di tengah-tengah nih, di tengah-tengah AD gitu ya. Di tengah-tengah AD. Nah, besarnya berapa? Besarnya tentunya adalah Q1 dikali jarak AD ini. Atau sebenarnya mudahnya adalah hitung aja luas baloknya. Dengan tingginya ini Q1, nah kali panjangnya AD gitu ya. Jadi Q1 kali AD. Nah, selanjutnya yang beban merata segitiga ini sebenarnya sama ya, hanya karena ini bentuknya segitiga, tentu letak dan cara menghitung total bebannya yang bekerja tentu beda dengan yang bentuknya persegi. Yang pertama adalah cari dulu titik beratnya. Nah, titik beratnya saya yakin sudah sangat paham bahwa titik beratnya adalah 2/3 EF dari E atau 1/3 EF dari F. Nah, kira-kira itu. Besarnya berapa? Ya hitung aja luasnya sama seperti ini. Nah, karena segitiga tentu persamanya adalah setengah alas kali tinggi. Jadi setengah Q2 dikali EF atau setengah EF kali Q2 sama saja. Nah, sehingga ini kalau kita uraikan. Ini kita anggap ya, bukan kita rubah menjadi beban terpusat, hanya kita anggap gitu. Kita anggap biar memudahkan nanti untuk menghitung reaksi perletakan. Nah, selanjutnya ke arah yang horizontal, sigma H sama dengan 0. Seperti apa? Kita tadi sudah punya ilustrasi sebelumnya. Nah, kalau kita abaikan yang ke arah vertikal, jadi di balok itu kalau kita melihat ke horizontal, nah ada ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung sigma delta H. Kemudian yang ke arah vertikal, kalau kita abaikan, berarti yang kita abaikan sekarang yang arah horizontal gitu ya. Dia jadi seperti ini. Nah, ini kan yang tidak kita apa-apakan tadi sebelumnya ya. Kita biarkan karena memang sudah beban terpusat gitu ya. Nah, kita lihat yang arah vertikal. Mulai dari yang P1 jadi apa dia? Oh, jadi P1Y atau P1 sinus alfa gitu ya. Kemudian yang Q1. Yang Q1 jadi Q1 kali AD gitu ya. Nah, cukup jelaskan ya. Q1 dikali AD atau luas dari ini. Kemudian yang Q2 yang beban merata bentuknya segitiga. Jadi apa? Oh, jadi setengah Q2 kali EF atau setengah alas kali tingginya. Kemudian ya ini tetap. Kemudian reaksinya seperti apa? Oh, reaksinya ada di A dan B gitu ya. Ke arah kita misalkan dulu nih ke arah atas gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung reaksi perletakan yang sigma vertikalnya sama dengan 0. Apa saja yang bekerja gitu ya. Nah, jarak Q1AD atau konversi dari beban merata ke terpusatnya beban merata Q1 ya. Q1AD itu berapa jaraknya? Tentunya jaraknya adalah karena titik beratnya ada di tengah-tengah AD, berarti ya jaraknya setengah AD dari A gitu ya. Kemudian yang sini berapa? Kita tahu bahwa ini bebannya bentuknya segitiga, sehingga
titik beratnya ada di 1/3 EF dari F atau 2/3 EF dari E gitu. Sehingga jarak titik berat beban ini bekerjanya dari A berapa? Oh, dari A berarti AE ditambah berapa? Berarti AE ditambah 2/3 EF. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perhitungannya sekarang. Perhitungan sigma horizontal sama dengan 0. Nah, seperti penjelasan sebelumnya kan ilustrasinya jadi seperti ini gitu ya. Kita abaikan yang vertikal karena memang tidak akan masuk ke perhitungan gitu. Dari sini kan berarti sigma H sama dengan 0 gitu ya. Atau HB minus P1X sama dengan 0. Nah, P1X itu P1 cosinus alpha gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung HB-nya. HB-nya berarti 10 ton karena 20 ini ya, 20 P1 cos 60. Sehingga 10 ton bekerja di arah horizontal di sendi. Sendinya ada di B. Kemudian yang sekarang perhitungan ke arah vertikal. Ke arah vertikal kita sudah uraikan tadi, kita abaikan yang horizontal. Sehingga dari sini kita susun saja, kita jumlahkan semua. Tapi ingat penjumlahannya, ingat tandanya. Kita sepakati saja yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti RA plus RB dikurang semua gaya yang bekerja ke arah bawah, ke arah ini ya, P1, artinya RA plus RB minus P1Y minus Q1 AD dan seterusnya sampai minus P3 sama dengan 0. Nah, dapat ini samaannya. Kan ini yang ke atas dua ini, yang lainnya adalah ke bawah. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini angkanya sudah ada semua. Tapi ini belum ada ya. Justru nanti ini yang akan kita cari. Jadi P1Y ada. P1Y itu P1 sinus alfa. Kemudian Q1 ada, AD ada gitu ya. Q1-nya kan ini. AD-nya tinggal lihat nih. AD-nya ini. Tinggal masukkan aja angkanya. Dapatlah bersamaan satu lagi. RA plus RB sama dengan 212,3205 ton. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan sigma M sama dengan 0. Nah, momen itu kan gaya dikali lengan gitu ya. Sehingga saat gaya dikali lengan berarti itu ada putaran gitu. Nah, putaran itu butuh poros gitu. Nah, di struktur ini, di balok ini akan ada sendi sama ada roll dan sendi gitu ya. Sehingga saat menghitung sigma momen sama dengan 0, kita nanti satu-satu. Artinya apa? Kita misalkan struktur ini berputar di A, selanjutnya kita misalkan struktur itu berputar di B. Atau sigma MA sama dengan 0 saat kita misalkan struktur itu diputar di A, dan sigma MB saat kita umpamakan atau kita misalkan struktur itu berputar di B gitu. Nah, seperti apa saat kita misalkan berputar di A gitu ya. Berputar di A. Oh, ini poros putarnya di sini. Nah, sebelum ke sana kita sepakati nanti yang berputar ke arah searah jarum jam itu bertanda positif, yang berputar kebalikannya atau berlawanan jarum jam kita berikan tanda negatif. Oke, sekarang kita misalkan berputar di A. Sigma MA sama dengan 0. Oke, berarti sendinya kita copot dulu nih sendinya. Sehingga dari sini kita bisa membayangkan saat RB ini bekerja, berarti struktur ini kan berputar ke arah sana atau berlawanan jarum jam. Oh, berarti minus. Kemudian saat P1Y bekerja, oh dia positif karena dia menekan ke bawah sehingga struktur ini akan mengakibatkan struktur ini berputar searah jarum jam. Begitu juga yang lainnya. P2 begitu juga dia berputar ke sini. P3 juga berputar searah jarum jam. Yang ini juga berputar searah jarum jam saat dia menekan ke bawah gitu. Sehingga dari semua gaya yang bekerja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gaya yang bekerja ini nanti yang bertanda negatif hanya akibat RB, yang selainnya bertanda positif. Nah, RA gimana? Ya, RA tidak bekerja karena tidak punya lengan gitu ya. Karena dia
tepat di porosnya. Ya, tepat di porosnya nggak bisa berputar sehingga tidak punya lengan. Artinya kalaupun dikalikan ya nanti hasilnya 0. Sehingga dari penjelasan tadi kita rekap gaya dan lengannya adalah seperti ini. Gitu ya. P1Y kali lengannya AC gitu ya. Oh, bertanda positif. Yang lengan panjangnya sekian dan seterusnya gitu ya. Seterusnya sampai P3. Nah, di sini RB yang bertanda negatif. Nah, dari semua gaya ini, kalau lengan sudah diketahui semua kan ya. Oh, ini angkanya. Nah, dari semua ini kan yang belum diketahui hanya ini RB. Artinya sebenarnya kita menghitung RB itu berdasarkan persamaan sigma MA sama dengan 0. Itu kira-kira seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ini kita nanti bisa menghitung ini. Nah, dari sini kita tuliskan saja persamaannya. Oh, persamaannya ini ya. Persamaan jadi seperti ini nih. Yang minus cuma 1, lainnya positif gitu ya. Kemudian ya sudah kita hitung, kita masukkan angkanya. Nah, dapatlah RB 90,1784 ton gitu ya. Nah, ini dimasukkan angkanya dapat sekian. Kemudian kita lihat yang sigma MB sama dengan 0. Sama seperti tadi, kalau poros putarnya di sini, kita bayangkan rollnya dicopot. Gitu ya. Ini sama kesepakatannya. Yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Sekarang kita bayangkan di sini kita copot rollnya. Nah, kita bayangkan lagi. Nah, kalau seperti ini, kita coba yang bertanda positif berapa? Yang mengakibatkan struktur ini berarti yang berputar ke arah jarum jam atau searah jarum jam. Yang menyebabkan struktur ini berputar ke arah searah jarum jam kalau porosnya di B itu kan RA. Oh, RA kan dorong ke atas tuh, muter ya, muter ke sini. Muter ke sini berarti positif nih karena putarnya searah jarum jam. Kemudian coba lihat P3. P3 juga walaupun menekan ke bawah gitu ya. Karena poros putarnya ada di sebelah kirinya, dia juga tetap muternya ke muternya searah jarum jam. Sehingga yang bertanda positif nanti 2 ini gitu ya. Kemudian yang P1 kan sama sebenarnya, nekannya sama-sama ke bawah. Tapi karena poros putarnya ada di sebelah kanannya di B, tentu dia akan berlawanan jarum jam. Oh, berarti negatif nih. Ini menyebabkan negatif, menyebabkan negatif, menyebabkan negatif gitu ya. Yang P2 tidak punya lengan. Walaupun dihitung ya hasilnya 0. Begitu juga dengan RB. Sehingga dari penjelasan tadi kita bisa rekap gaya dan lengannya seperti ini. Nah, RA dikali AB lengannya kan ya. R kali AB P1Y ini dikali lengannya OCB dari C ke B gitu ya. Q1AD Q1AD ini kan Q1AD. Nah, Q1AD kan tadi kalau pas sigma MA sama dengan 0, jaraknya kan setengah AD ya. Nah, di sini berarti kan setengah AD-nya sampai di sini. Gitu. Oh, belum sampai titik B itu, berarti setengah AD ditambah DB. Oh, sama kan ya di hasilnya ini. Dan dia menyebabkan negatif. Kemudian ini juga menyebabkan negatif. Nah, yang tadi kan sama ini. 2/3 dari E, berarti dari sini 1/3. Berarti 1/3 EF ini. 1/3 EF ditambah FB dapat 3 dan seterusnya. Kalau ini sudah sangat jelas ya. P3 ya 3 tuh. Dari gaya-gaya yang bekerja ini kan ya. Gaya-gaya yang bekerja ini dan lengannya ini, kita tahu bahwa lengannya ini sudah ada semua datanya dari jarak tadi kan. Kemudian dari gaya ini yang belum ada itu, yang belum diketahui itu hanya RA-nya saja gitu. Sehingga dari sigma MB sama dengan 0 kita bisa menghitung RA. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu persamaannya. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angka ini, data ini. Ini ya. Yang P, yang Q1 dan Q2, kemudian sama lengan-lengan ini kita masukkan, tapi jangan lupa sekali lagi tandanya dia. Jadi yang positif itu hanya di RA dan di P3, yang lainnya negatif. Nah, ini negatif. Nah, dari persamaan ini kita akan dapat
RA. Gitu ya. Setelah kita masukkan angkanya, kita dapat nilai RA atau gaya vertikal di titik A. Gitu ya, di rollnya. Nah, sebelumnya tadi di perhitungan sigma vertikal sama dengan 0, kita sudah punya persamaan RA plus RB itu angkanya sudah jelas dari hasil perhitungan tadi. Gitu ya, RA plus RB sekian gitu. Nah, kita tinggal cek sekarang RA plus RB hasil perhitungan kita berdasarkan persamaan sigma momen sama dengan 0, baik momen di A yang dapat RB, momen di MB sama dengan 0 dapat RA, kita jumlahkan saja hasil RA plus RB-nya apakah sama dengan hasil persamaan yang kita susun dari sigma vertikal sama dengan 0. Gitu. Kita cek saja. Nah, ini. Ceknya seperti ini. RA plus RB di persamaan sebelumnya dapat 212, sekian ton. Nah, sekarang RA-nya kita masukkan. 122,14 dan RB-nya 90 dijumlahkan gitu 90, sekian. Hasilnya apakah sama dengan 212? Oh, ternyata sama. Nah, karena ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama, berarti kita ngitungnya sudah oke. Kira-kira seperti itu. Untuk menghitung RA dan RB, kemudian juga yang gaya ke arah horizontal atau tadi HB ya, horizontal di titik B. Nah, selanjutnya bisa kita gambarkan. Nah, akhirnya adalah reaksinya seperti ini. Jadi akibat gaya luar yang bekerja gitu ya, gaya luar yang bekerja, baik yang beban terpusat, yang miring, yang tegak dan beban merata yang bentuknya persegi dan beban merata yang bentuknya segitiga, itu akan menghasilkan reaksi seperti ini. Artinya di roll itu akan ada gaya ke arah vertikal atau RA ini. Yang besarnya tadi sudah kita dapat. Kemudian di sendi itu ada dua, karena dia sendi ya. Ada dua, yaitu RB, vertikal di titik B, dan horizontal di titik B atau HB ini. Gitu. Jadi seperti ini. Ini sebagai reaksi dari aksi gaya-gaya eksternal gitu, di perletakannya. Jadi ini yang disebut reaksi perletakan. Nah, untuk selanjutnya, nah ini datanya. Berarti dari perhitungan reaksi perletakan kita dapat 3 parameter nih. Ada horizontal di titik B, ada vertikal di titik A, ada vertikal di titik B. Nah, data inilah nanti yang akan kita gunakan menghitung gaya-gaya dalam, baik normal, lintang, dan momen di sesi selanjutnya.